You think I'm a social welfare center? Just want to talk. Langit di atas Zhengzhou, ibu kota provinsi Henan, jarang sekali berwarna biru. Hari itu, warnanya kuning kelabu, syarat debu dari lokasi konstruksi raksasa yang tak pernah tidur. Disinilah Bima Prasetyo, seorang pria berusia 29 tahun asal Cilacap, Jawa Tengah, mengadu nasib. Ia adalah satu dari ratusan tenaga kerja Indonesia, TKI, yang membangun kerangka baja untuk sebuah gedung pencakar langit baru. Perawakannya sedang, kulitnya sawo matang terbakar matahari, dan matanya selalu memancarkan ketenangan yang hampir tidak pada tempatnya di tengah hiruk-pikuk proyek. Bima adalah pekerja yang baik, cekatan, kuat, dan pendiam. Ia jarang berbicara, lebih banyak bekerja, mengencangkan baut di ketinggian puluhan meter. Rekan-rekannya sesama TKI menghormatinya. Mereka tidak tahu, di balik sosok pendiam itu, tersimpan sebuah warisan yang jauh lebih tua dari gedung yang mereka bangun. Bima adalah seorang praktisi pencaksilat aliran harimau dari dataran tinggi Minangkabau, warisan dari kakeknya yang seorang guru besar. Di mes pekerja yang sempit, Bima sering menghabiskan malamnya bukan dengan minum-minum atau berjudi, tapi dengan bermeditasi. Ia akan duduk bersila di ranjang susunnya, mengatur napas, mencari rasa. Rekan-rekannya menganggapnya aneh, tapi tidak ada yang berani mengganggunya. Ada aura yang berbeda di sekeliling Bima, aura ketenangan yang mengakar. Ketenangan itu adalah pelindungnya. Di proyek, ia sering melihat ketidakadilan. Mandor lokal yang kasar, pemotongan upah yang tidak jelas, dan preman-preman lokal yang sering memalak para pekerja asing. Bima selalu menasihati teman-temannya untuk menunduk, untuk sabar. Kita di sini untuk kerja, bukan cari gara-gara, katanya pelan. Suatu sore, seorang TKI baru bernama Riko, pemuda belasan tahun yang sombong dan gegabah, mendapat masalah. Ia berselisih dengan salah satu preman lokal di pasar malam. Riko, yang merasa jagoan kampung, mencoba melawan dan berakhir dengan wajah babak belur. Bima yang melerainya, menatap mata preman itu dengan tatapan yang begitu dingin hingga preman itu mundur, meski sambil menggerutu. Malam itu, Bima mengobati luka Riko. Di sini, kepalan tanganmu adalah yang terakhir kamu pakai, ujar Bima. Gunakan kepalamu dulu. Kalau tidak bisa, gunakan kakimu untuk lari. Kalau terpaksa, baru gunakan tanganmu. Tapi kalau sudah kamu pakai, jangan sampai gagal. Riko menunduk malu. Ia tidak tahu bahwa nasihat itu datang dari seseorang yang bisa mematahkan lengannya dalam sedetik. Ketenangan Bima diuji ketika masalah yang lebih besar datang. Bukan menimpa Riko, tapi menimpa sahabatnya, Adi, seorang pekerja lugu dari Wonosobo. Adi terjerat utang judi. Ia meminjam uang dari rentenir yang salah, sindikat kecil yang dipimpin oleh seorang pria kejam bernama Lau Gou, anjing tua. Mereka bukan preman pasar. Mereka terorganisir dan memiliki koneksi. Pikiran Bima melayang kembali ke masa kecilnya di sebuah desa kecil di Cilacap. Kakeknya, Eyang Suryo, seorang pria tua kurus namun liat, berdiri di bawah pohon beringin. Bima, katanya, suaranya serak namun tegas. Silat itu bukan untuk gagah-gagahan. Silat itu untuk urip, hidup. Untuk menghidupi, bukan mematikan. Eyang Suryo adalah keturunan langsung dari seorang pendekar harimau yang merantau ke Jawa. Latihan mereka tidak pernah di arena. Latihan mereka ada di sawah, di sungai, di hutan. Eyang Suryo tidak mengajarinya jurus-jurus maut. Ia mengajarinya langkah. Harimau itu tidak pernah salah melangkah, kata kakeknya. Setiap pijakan ada tujuannya. Setiap gerakan adalah efisiensi. Jangan buang tenagamu. Bima belajar melompat di antara batu-batu sungai tanpa tergelincir, bergerak di pematang sawah tanpa menimbulkan suara. Ia ingat latihannya yang paling berat, meditasi di dalam gua kecil, mendengarkan suara tetesan air. Kamu harus bisa merasakan lalat yang hinggap di punggungmu sebelum ia mendarat, kata Eyang Suryo. Itu namanya rasa. Disitulah letak kekuatanmu. Bukan di otot.
Bima belajar merasakan aliran udara, pergeseran berat tubuh lawan, dan niat di balik tatapan mata. Eyang Suryo juga keras dalam filosofi. Pendekar sejati itu seperti padi. Semakin berisi, semakin menunduk. Kamu boleh punya taring harimau, tapi simpan di dalam. Tunjukkan senyum kerbau. Itulah yang Bima lakukan. Ia menyembunyikan taringnya begitu dalam hingga ia sendiri nyaris lupa bahwa ia memilikinya. Ia menjadi kerbau di proyek konstruksi Zhengzhou. Namun, kakeknya pernah berpesan satu hal lagi. Suatu saat, katanya, menatap mata Bima dalam-dalam. Akan ada waktu di mana kamu harus menunjukkan taringmu. Bukan untuk dirimu, tapi untuk melindungi yang lemah. Saat itu tiba, jangan ragu. Jadilah harimau yang mengaum tanpa suara. Kenangan itu kembali dengan kuat malam itu di mes pekerja. Adi, sahabatnya, menangis di depannya. Ia bercerita bahwa utangnya membengkak 3 kali lipat karena bunga. Lau Gou memberinya waktu 24 jam untuk membayar, atau ia akan kehilangan satu tangan. Jumlahnya sangat besar, mustahil dipenuhi oleh TKI manapun. Bima menutup matanya. Ia merasakan getaran ketakutan Adi. Ia merasakan ketidakadilan yang pekat. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal harga diri dan nyawa. Di mana kamu harus bertemu dengannya? Tanya Bima. Suaranya tenang namun ada nada baru di dalamnya. Nada yang tidak pernah didengar Adi sebelumnya. Lau Gou bukanlah preman biasa. Ia adalah operator licik yang menjalankan bisnisnya dari sebuah kedai teh kumuh di pinggiran Zhengzhou. Ia memiliki belasan anak buah, pria-pria berwajah keras yang ahli dalam intimidasi. Yang membuat Lau Gou berbahaya adalah koneksinya. Ia dikenal sebagai donatur untuk sebuah sekolah wushu lokal yang berafiliasi jauh dengan nama besar biara Shaolin. Ia menggunakan nama Shaolin untuk menakut-nakuti korbannya. Bima memutuskan untuk menemani Adi. Bukan untuk membayar, tapi untuk bernegosiasi. Ia membawa semua uang simpanannya, berharap bisa membeli waktu atau keringanan. Kita bicara baik-baik, kata Bima kepada Adi, yang gemetar hebat di sampingnya. Tunjukkan rasa hormat, tapi jangan tunjukkan rasa takut. Kedai teh itu pengap, penuh asap rokok. Lau Gou duduk di meja belakang. Seorang pria gemuk berkepala plontos dengan bekas luka di pipinya. Ia sedang menghitung uang ketika Bima dan Adi masuk. 2 penjaga berotot langsung memblokir pintu. Lau Gou mendongak, tersenyum sinis. Ah, si domba dari Indonesia. Kamu bawa uangku. Bima membungkuk sedikit. Sebuah gestur penghormatan yang ia pelajari. Tuan Gou, katanya dalam bahasa Mandarin yang terbata-bata. Teman saya melakukan kesalahan. Dia tidak punya uang sebanyak itu. Ini semua yang kami punya. Terimalah ini. Dan berikan kami waktu. Dia akan mencicil sisanya. Bima meletakkan amplop tebal berisi uang di atas meja. Lau Gou tertawa terbahak-bahak, membuat perutnya bergetar. Waktu. Ia mengambil amplop itu, menimbangnya, lalu melemparkannya ke wajah Adi. Uang kertas berhamburan. Ini hanya cukup untuk membayar bunganya seminggu. Kamu pikir saya ini panti sosial? Tuan. Kami mohon. Adi mulai menangis. Lau Gou berdiri, senyumnya hilang. Saya tidak butuh uangmu, katanya pelan. Saya butuh contoh. Ia menunjuk Adi. Dia akan jadi contoh. Bahwa pekerja asing harus tahu diri. 2 penjaga tadi bergerak maju, meraih Adi. Refleks Bima mengambil alih. Ia tidak menyerang. Ia hanya bergerak di antara penjaga dan Adi. Sebuah gerakan langkah yang begitu cepat dan halus, seolah ia hanya bergeser. Para penjaga itu menabrak Bima, tapi rasanya seperti menabrak pohon yang berakar. Mereka terkejut. Lau Gou menyipitkan matanya. Oh, domba ini punya tanduk. Ia memberi isyarat. Kedua penjaga itu menyerang. Yang satu mengayunkan tinju ke wajah Bima. Yang satu lagi mencoba meraihnya. Bima, dengan kepala tertunduk, hanya menggeser tubuhnya sedikit. Tinju itu meleset sepersekian inci. Tangan yang meraihnya,
Bima tangkap pergelangannya, putar sedikit, hanya sedikit, dan penjaga itu langsung berlutut kesakitan. Penjaga kedua menyerang lagi. Bima menunduk, dan menggunakan momentum lawan untuk membuatnya terpelanting melewati bahunya, menabrak meja. Semuanya terjadi dalam 3 detik. Hening. Adi ternganga. Lau Gou berhenti tersenyum. Bima kembali ke posisinya, berdiri tenang di depan Adi. Kami hanya ingin bicara, kata Bima lagi. Lau Gou menatap kedua anak buahnya yang mengerang di lantai. Lalu ia menatap Bima. Ada ketakutan di matanya, tapi dengan cepat digantikan oleh kemarahan yang licik. Kamu bukan pekerja biasa, desisnya. Ia meraih telepon di mejanya. Kamu tidak tahu siapa yang kamu lawan. Kami tidak melawan siapa-siapa, kata Bima tegas. Lepaskan teman saya. Dia akan bayar. Beri kami waktu. Lau Gou berbicara cepat di telepon dalam dialek Henan yang kental. Bima tidak mengerti, tapi ia mendengar kata Shaolin dan saudara Li. Lau Gou menutup telepon. Baik, katanya. Senyum palsu kembali. Kamu boleh pergi. Bawa temanmu. Beri aku sisa uangnya lusa. Di tempat yang sama. Bima curiga. Ini terlalu mudah. Tapi ia tidak punya pilihan. Ia menarik Adi, yang masih syok, dan keluar dari kedai teh itu. Jalanan di luar sudah gelap. Dia bohong, Bim, bisik Adi. Aku kenal orang kayak dia. Dia bohong. Kita kembali ke mes. Kamu kemasi barangmu. Kamu harus pindah, kata Bima. Tapi mereka terlambat. Sebuah van hitam berhenti mendadak di samping mereka. 4 pria kekar melompat keluar. Kali ini membawa tongkat. Bima langsung mendorong Adi ke belakangnya, mengambil posisi kuda-kuda rendah. Namun, dari belakang, 2 orang lagi muncul. Mereka tidak membawa tongkat. Mereka bergerak berbeda. Lebih cepat, lebih terarah. Bima sibuk menghindari serangan tongkat dari depan. Ketika salah satu pria di belakang menyerang Adi, Bima berbalik untuk melindungi Adi. Tapi itu adalah jebakan. Sebuah tongkat menghantam punggungnya keras. Bima terhuyung, tapi tidak jatuh. Rasa sakit menjalar, tapi ia mengabaikannya. Ia melihat pria berkaus hitam, yang bergerak seperti praktisi wushu, berhasil memukul tengkuk Adi. Adi langsung pingsan. Mereka menyeret Adi ke dalam van. Bima mencoba menerjang, tapi 3 tongkat menghalanginya. Van itu melaju kencang, meninggalkan Bima sendirian di gang gelap. Ia gagal. Ia telah menggunakan tangannya, dan ia gagal. Pukulan di punggungnya terasa sakit, tapi rasa sakit di hatinya lebih parah. Ia teringat pesan kakeknya. Jangan sampai gagal. Bima tidak kembali ke mes. Ia duduk di gang itu, membiarkan rasa sakit di punggungnya menjalar. Kemarahan yang dingin mulai membara di dalam dirinya. Ini bukan lagi soal utang. Ini adalah penculikan. Lau Gou telah melanggar aturan main. Bima menekan titik-titik di punggungnya, menggunakan teknik pernapasan silat untuk mengurangi rasa sakit. Ia kembali ke kedai teh Lau Gou. Tempat itu sudah kosong, tertutup. Ia menunggu di seberang jalan, dalam bayang-bayang, sepanjang malam. Ia melihat Lau Gou keluar pukul 5 pagi, tampak terburu-buru. Ia masuk ke mobil dan pergi. Bima, dengan sisa uang di sakunya, menyetop taksi dan mengikutinya dari jarak jauh. Ikuti mobil itu, katanya singkat. Perjalanan itu membawanya keluar dari Zhengzhou, menuju selatan. Menuju area perbukitan yang diselimuti kabut pagi. Menuju Dengfeng, kota kecil di kaki gunung Songshan. Jantung Bima berdebar. Ia tahu tempat apa ini. Ini adalah rumah legendaris dari biara Shaolin. Lau Gou tidak pergi ke biara utama yang dipenuhi turis. Ia mengarahkan mobilnya ke jalan kecil yang lebih terpencil, menuju sebuah kompleks yang tampak seperti sekolah wushu yang lebih kecil dan lebih privat. Gerbangnya dijaga. Bima meminta taksi berhenti di kejauhan. Ia mengamati dari balik pepohonan. Sekolah itu dikelilingi tembok tinggi. Bima melihat anak buah Lau Gou berpatroli. Ia juga melihat beberapa pemuda berlatih di halaman,
Gerakan mereka cepat dan bertenaga. Ini bukan preman pasar. Ini adalah petarung terlatih. Lao Go jelas hanya kaki tangan. Bos sebenarnya ada di dalam. Bima menghabiskan 1 jam mengamati. Ia melihat van hitam yang membawa Adi masuk ke gerbang itu. Sahabatnya ada di dalam. Tapi bagaimana cara masuk? Dindingnya terlalu tinggi, dan penjagaannya ketat. Ia tidak bisa menerobos masuk. Ia harus menggunakan otaknya. Ia berjalan kaki kembali ke kota Dengfeng. Ia mencari warung mie kecil dan duduk. Ia mendengarkan. Para pedagang lokal membicarakan banyak hal, termasuk sekolah-sekolah wushu. Ia mendengar nama, Saudara Li, disebut-sebut. Dia murid yang dibuang dari kuil, kata seorang pedagang. Terlalu sombong, terlalu serakah. Sekarang dia membuka sekolah sendiri, berbisnis dengan preman seperti Lao Go. Bima kini tahu siapa lawannya. Saudara Li, seorang mantan murid Shaolin yang terusir. Ini menjelaskan mengapa anak buahnya memiliki dasar wushu. Ini juga menjelaskan mengapa Lao Go begitu percaya diri. Ia dilindungi oleh seorang petarung tangguh yang mencatut nama Shaolin. Bima tidak bisa menyerang sekolah Saudara Li sendirian. Itu adalah bunuh diri. Jika Saudara Li menggunakan nama Shaolin untuk bisnis kotornya, maka satu-satunya yang bisa menghentikannya adalah Shaolin yang asli. Bima mengambil keputusan nekat. Ia akan pergi ke biara Shaolin yang sesungguhnya. Ia berjalan mendaki jalan setapak menuju gerbang merah ikonik biara Shaolin. Tempat itu penuh sesak dengan turis yang mengambil foto, pedagang souvenir, dan puluhan sekolah wushu komersial di sekitarnya yang saling berteriak memamerkan kebolehan murid-muridnya. Suasananya lebih mirip pasar malam daripada tempat suci. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan berikan komentarnya di bawah ya. Bima, dalam pakaian kerjanya yang kotor dan berdebu, tampak sangat tidak pada tempatnya. Ia mencoba mendekati gerbang utama. Berhenti, kata seorang penjaga keamanan, bukan biksu. Tiket. Bima tidak punya uang untuk tiket turis, dan ia tidak ke sana untuk berwisata. Saya perlu bertemu dengan Abbot, kata Bima dalam bahasa Mandarinnya. Penjaga itu tertawa. Bertemu Abbot? Kamu siapa? Antriannya setahun, dan kamu bahkan tidak terlihat seperti orang yang bisa membayar donasi. Bima diusir. Ia duduk di tangga batu di kejauhan, putus asa. Ia melihat rombongan turis keluar masuk. Ia melihat para biksu muda berjalan dengan disiplin. Ia melihat para praktisi wushu dari seluruh dunia datang untuk berlatih. Dan ia, seorang TKI, hanya bisa duduk di luar. Ia mencoba lagi. Kali ini ia tidak ke gerbang utama. Ia menyusuri dinding biara, mencari pintu samping, pintu untuk staf, pintu untuk biksu. Ia menemukan sebuah gerbang kayu yang lebih kecil, dijaga oleh 2 biksu muda yang sedang menyapu. Mereka tampak lebih mudah didekati. Bima membungkuk dalam-dalam. Permisi, Shifu, katanya, menggunakan panggilan hormat. Saya dalam masalah besar. Teman saya diculik oleh seseorang yang mengaku dari Shaolin. Saya harus bicara dengan seseorang yang berwenang. Salah satu biksu muda itu menatapnya dengan kasihan. Banyak yang mengaku dari Shaolin, katanya. Jika itu urusan polisi, pergilah ke polisi. Bima menggeleng. Polisi tidak akan membantu. Orang ini, dia petarung kuat. Namanya Saudara Li. Dia. Nama itu mengubah ekspresi kedua biksu itu. Mereka saling berpandangan. Ada kemarahan di mata mereka. Saudara Li adalah aib, bisik salah satu biksu. Dia mencemarkan nama kami. Biksu yang lebih tua menatap Bima. Abbot Shen tidak menerima tamu sembarangan. Tapi, tunggu di sini. Bima menunggu selama 3 jam. Matahari mulai terbenam. Turis telah pergi. Udara gunung menjadi dingin. Ia hampir menyerah ketika biksu muda itu kembali. Ikut aku, katanya singkat. Jangan bicara kecuali ditanya. Jangan menyentuh apapun. Bima mengikuti biksu itu melewati gerbang samping, memasuki halaman-halaman kuno biara. Suara riuh turis lenyap,
digantikan oleh keheningan yang syahdu dan suara lonceng angin. Udara berbau dupa dan kayu pinus tua. Ini adalah Shaolin yang sesungguhnya. Aula-aula latihan tampak megah di bawah cahaya senja. Mereka tiba di sebuah ruangan studi yang sederhana namun elegan. Seorang pria tua duduk membelakangi mereka, sedang kaligrafi. Ia mengenakan jubah biksu berwarna kuning kunyit. "Shifu," kata biksu muda itu. "Dia sudah datang." Pria tua itu berbalik. Wajahnya penuh keriput. Tapi matanya adalah hal paling tajam yang pernah Bima lihat. Seolah-akan mata itu bisa menembus pakaiannya, ototnya, dan melihat langsung ke dalam jiwanya. Ini adalah Abot Sen, pemimpin biara Shaolin. "Kamu datang jauh-jauh," kata Abot Sen. Suaranya tenang seperti danau. "Dan kamu bukan turis. Kamu juga bukan petarung yang mencari ketenaran. Pakaianmu berdebu. Punggungmu memar." Bima terkejut. Bagaimana ia bisa tahu punggungnya memar? "Kamu membawa masalah," lanjut sang abot. "Tentang Li Jun. Nama asli saudara Li." Bima mengangguk, lalu membungkuk hormat. "Shifu, saya mohon maaf mengganggu ketenangan Anda. Saya Galang Bima Prasetyo, dari Indonesia. Saya pekerja konstruksi. Teman saya, Adi, diculik oleh Li Jun dan gengnya. Mereka meminta uang tebusan." Abot Sen menghela napas panjang. "Li Jun adalah muridku. Murid terbaikku." Tapi hatinya dipenuhi kesombongan. Ia menggunakan kungfu untuk memeras, bukan untuk mencerahkan. Ia diusir 10 tahun lalu. Dia bukan lagi bagian dari Shaolin. "Tapi dia menggunakan nama Anda," kata Bima. "Dia menakuti semua orang. Polisi tidak berani menyentuhnya." "Dan kamu berani?" tanya Abot Sen, menatap Bima. "Kamu datang ke sini, ke sarang harimau. Apa yang kamu harapkan dari biksu tua sepertiku? Kami tidak ikut campur urusan duniawi." "Saya hanya minta keadilan," kata Bima. "Saya tidak tahu harus kemana lagi. Saya hanya tahu, jika ada yang bisa menghentikannya, itu adalah guru yang dia hormati atau takuti." Abot Sen terdiam lama. Li Jun tidak menghormati siapapun, bahkan dirinya sendiri. Katanya, "Tapi kamu, ada sesuatu yang berbeda darimu. Kamu berdiri di depanku tanpa gemetar. Ada kekuatan di dalam dirimu, tapi kamu menyembunyikannya. Seperti apa aliranmu?" Bima ragu sejenak. Saya belajar sedikit bela diri dari kakek saya. Dari kampung saya." "Tunjukkan," perintah Abot Sen. Bukan permintaan. Di halaman kecil di luar ruang studi Abot, di bawah cahaya bulan, Bima berdiri di depan biksu pemimpin itu. "Saya tidak ingin bertarung, Shifu," kata Bima. "Aku tidak memintamu bertarung," kata Abot Sen. "Aku memintamu menunjukkan. Tunjukkan padaku apa yang memberimu keberanian untuk datang ke sini." Bima menghela napas. Ia menutup matanya. Ia melepaskan ketegangan dari bahunya. Ia tidak melakukan kuda-kuda Shaolin yang kokoh. Ia justru sedikit merendahkan tubuhnya. Lututnya ditekuk. Tangannya rileks di samping. Ia mulai bergerak. Gerakannya tidak seperti kungfu. Tidak ada tinju yang meledak-ledak. Tidak ada tendangan tinggi yang akrobatik. Gerakannya mengalir, rendah, dan meniru alam. Ia bergerak seperti harimau mengendap-ngendap, lalu seperti kera melompat, lalu seperti ular yang meliuk. Setiap gerakan terhubung, tanpa putus, seperti tarian yang mematikan. Ia menggunakan langkah yang diajarkan kakeknya, bergerak di atas tanah berkerikil tanpa menimbulkan satu suara pun. Abot Sen mengamatinya. Alisnya terangkat. Ia mengenali ribuan gaya kungfu. Tapi ini asing. Ini kuno. Ada unsur hewani yang mentah, namun dikendalikan oleh disiplin yang luar biasa. Ia melihat Bima berputar, merendah, lalu tiba-tiba melompat ke dahan pohon rendah dan mendarat kembali di tanah tanpa suara. Bima mengakhiri gerakannya dengan sikap pasang rendah. Satu tangan di depan, satu tangan di belakang, napasnya teratur. Ia membuka matanya. "Pencak silat," kata Bima pelan.
Abbot Sen mengangguk. Seni dari selatan, katanya. Menggunakan rasa, bukan hanya kekuatan. Kakekmu guru yang hebat. Ia menatap Bima. Dan kamu murid yang baik. Kamu menyembunyikan taringmu dengan baik. Shifu, tolong teman saya. Pinta Bima. Panggilan apa? Tanya Bima. Besok pagi, saat fajar, kata Abbot Sen. Aku akan memanggil Li Jun ke biara. Aku akan memanggilmu. Dan kamu akan mengambil temanmu kembali. Tapi kamu harus mengambilnya sesuai dengan tradisi kami. Hati Bima mencelos. Tradisi apa? Ujian 3 rintangan, kata Abbot Sen. Di depan semua biksu. Kamu melawan juara yang ditunjuk Li Jun. Jika kamu menang, temanmu bebas dan Li Jun harus menutup sekolahnya. Jika kamu kalah, kamu dan temanmu akan menjadi miliknya. Fajar menyingsing di atas pegunungan Songshan. Kabut bergulung turun ke lembah. Bima tidak tidur semalaman. Ia bermeditasi, mencoba menemukan ketenangan. Ia bukan petarung turnamen. Ia seorang pekerja. Tapi kini, nyawa Adi ada di tangannya. 2 biksu menjemput Bima dan membawanya ke aula latihan 1000 Buddha. Aula pelatihan utama Shaolin yang lantainya penyok oleh hentakan kaki para biksu selama berabad-abad. Di tengah aula, Abbot Sen sudah duduk di kursi tinggi. Puluhan biksu berdiri dalam formasi. Wajah mereka tanpa ekspresi. Tak lama kemudian, gerbang aula terbuka. Saudara Li masuk. Ia seorang pria berusia 40-an, kekar, dengan aura kesombongan yang pekat. Ia mengenakan pakaian sutra hitam. Di belakangnya, Lao Gou dan 4 petarung terbaiknya. Mereka juga menyeret Adi, yang tampak ketakutan dan babak belur. Abbot Sen, kata Li Jun, membungkuk sedikit, lebih sebagai formalitas mengejek daripada rasa hormat. Kehormatan apa ini? Biksu tua sepertiku dipanggil kembali ke rumah. Li Jun. Suara Abbot Sen menggema di aula. Kamu telah mencemarkan nama Shaolin. Kamu berbisnis dengan preman. Kamu menculik orang yang tidak bersalah. Ia menunjuk Adi. Li Jun tertawa. Dunia sudah berubah. Guru tua. Nama Shaolin adalah merek. Saya hanya menggunakannya. Orang Indonesia ini, ia menunjuk Adi, berutang pada rekan bisnis saya. Dan temannya. Ia menunjuk Bima, menyerang anak buah saya. Dia berbohong, teriak Adi. Salah satu anak buah Li memukul perutnya, membuatnya terbatuk. Bima melangkah maju, matanya tertuju pada Li Jun. Lepaskan dia. Ah, TKI yang bisa berkelahi, cibir Li Jun. Kamu berani datang ke sini? Ke rumahku? Kamu pikir biksu-biksu ini akan melindungimu? Mereka hanya bisa berdoa. Cukup, bentak Abbot Sen. Li Jun, kamu masih terikat oleh aturan lama karena kamu membawa nama kami. Hari ini, kita selesaikan. TKI ini menantangmu untuk kebebasan temannya. Ujian 3 rintangan. Mata Li Jun berbinar geli. Ujian 3 rintangan? Tradisi kuno itu? Melawan dia. Ia tertawa terbahak-bahak. Baik, saya terima. Ini akan jadi hiburan yang menarik. Siapa yang akan jadi juaraku? Lao Gou? Bukan. Ia menunjuk pria tertinggi di sebelahnya. Seorang petarung dengan wajah datar seperti batu. Ini Zhang Wei. Juara sanda provinsial 3 kali. Abbot Sen menatap Bima. Kamu akan melawan dia. 3 rintangan. Ketenangan. Kekuatan. Dan pertarungan. Apakah kamu siap? Bima menatap Adi, lalu ke Zhang Wei, lalu ke Li Jun. Ia menarik napas panjang. Ia teringat pesan kakeknya. Saatnya tiba, jangan ragu. Bima mengangguk. Saya siap. Rintangan pertama diadakan di halaman biara yang tenang, di atas sebuah kolam koi yang airnya jernih. Di tengah kolam, ada 9 tiang kayu seukuran telapak kaki. Rintangan pertama adalah ketenangan, kata Abbot Sen. Kamu dan Zhang Wei akan berdiri di atas tiang-tiang itu. Hanya dengan 1 kaki. Biksu kami akan mencoba mengganggu kalian.
Bukan dengan sentuhan, tapi dengan suara. Siapapun yang jatuh lebih dulu, kalah. Zhang Wei, sang juara sanda, tersenyum. Latihan keseimbangan adalah hal biasa baginya. Ia melompat ringan ke tiang pertama, lalu dengan lincah melompat-lompat di antara tiang-tiang itu. Pamer, sebelum akhirnya berdiri dengan satu kaki di tiang tengah. Kokoh seperti patung. Bima mengamati. Ia menarik napas. Ia tidak melompat. Ia melangkah ke tiang pertama, menjejak, merasakan tekstur kayunya. Lalu ia melangkah ke tiang kedua, ketiga, seperti berjalan di pematang sawah. Gerakannya tidak sespektakuler Zhang Wei, tapi sangat efisien. Ia sampai di tiang paling ujung dan berdiri dengan satu kaki. Abbot Shen memberi isyarat. 10 biksu muda membawa genderang besar dan simbal. Mereka mulai memukul. Bukan sembarang memukul, tapi dengan ritme yang tidak beraturan. Tiba-tiba keras, tiba-tiba pelan. Deuge, kek, deuge. Tujuannya adalah mengagetkan. Zhang Wei, sebagai petarung, terbiasa dengan suara teriakan penonton. Tapi ini berbeda. Ritme yang menusuk itu mengganggu konsentrasinya. Tubuhnya sedikit bergoyang saat simbal dibunyikan tepat di sebelah telinganya. Ia mengencangkan otot pahanya, berusaha tetap kokoh. Bima, di sisi lain, langsung menutup matanya. Ia tidak berusaha melawan suara itu. Ia menerima suara itu. Ia kembali ke gua di Cilacap, mendengarkan tetesan air. Suara genderang itu hanyalah tetesan air yang lebih besar. Ia mengatur napasnya. Mas buang. Detak jantungnya melambat. Tubuhnya rileks. Ia tidak kaku. Ia bergoyang sedikit, seperti bambu ditiup angin, membiarkan getaran suara melewatinya. Para biksu meningkatkan intensitasnya. Mereka berteriak, ha-ha-ha, memukul genderang tepat di depan wajah mereka. Zhang Wei mulai goyah. Keringat membasahi pelipisnya. Ia fokus untuk melawan, untuk tetap kaku. Dan itulah kesalahannya. Sebuah pukulan genderang yang tiba-tiba keras membuatnya kaget. Keseimbangannya hilang sepersekian detik. Ia mencoba mengoreksi, tapi terlambat. Kakinya tergelincir. Ia jatuh ke kolam. Biur. Aula menjadi hening. Hanya terdengar suara napas Bima. Ia masih berdiri dengan satu kaki. Mata terpejam, tenang seperti danau. Li Jun mendecakkan lidahnya. Keberuntungan pemula. Abbot Shen menatap Bima. Rintangan pertama dimenangkan oleh Galang Bima Prasetyo. Rintangan kedua diadakan di depan pagoda hutan, tempat para abot terdahulu dimakamkan. Di sana, diletakkan sebuah lonceng perunggu kuno yang sangat besar, beratnya mungkin 500 kilogram. Rintangan kedua adalah kekuatan, kata Abbot Shen. Tapi bukan kekuatan kasar. Lonceng ini harus dibunyikan. Tapi, kalian tidak boleh menyentuhnya dengan tangan, kaki, atau senjata apapun. Li Jun tertawa. Tidak menyentuhnya? Bagaimana cara membunyikannya? Meniupnya. Abbot Shen tersenyum tipis. Ada banyak jenis kekuatan. Li Jun. Kekuatan dari dalam. Zhang Wei maju lebih dulu. Ia seorang petarung sanda. Ia tahu cara menggunakan Qi, energi dalam. Tapi versinya adalah Fa Jin, kekuatan ledak. Ia berdiri 1 meter dari lonceng. Ia mengambil kuda-kuda, lalu berteriak sambil mendorong telapak tangannya ke depan, mengirimkan gelombang energi. Anginnya meniup jubah para biksu, tapi lonceng itu tetap diam. Ia mencoba lagi, lebih keras. Hraah! Lonceng itu bergetar sedikit. Sangat sedikit, tapi tidak berbunyi. Ia mundur, kehabisan napas dan malu. Kini giliran Bima. Semua mata memandangnya. Apa yang akan dilakukan TKI kurus ini? Bima berjalan mendekati lonceng. Ia tidak berdiri 1 meter di depannya. Ia justru berjalan mengelilinginya. Ia menyentuhnya? Tidak. Ia hanya mendekatkan telapak tangannya. Tidak sampai menyentuh. Merasakan dinginnya perunggu itu. Ia mendengarkan lonceng itu. Ia teringat pelajaran kakeknya tentang getaran. Semua benda punya frekuensi.
kata Eyang Suryo. Pohon, batu, air, manusia. Jangan melawan frekuensinya. Ikuti, lalu dorong sedikit. Bima menemukan satu titik di lonceng itu. Ia tidak mengambil kuda-kuda. Ia hanya berdiri rileks. Lalu ia mulai bersenandung. Sangat pelan. Bukan lagu, tapi satu nada rendah. Hammmm. Ia mencari frekuensi yang tepat. Para biksu saling berpandangan bingung. Li Jun mencibir. Bima menemukan nadanya. Senandungnya menjadi lebih kuat. Hammmm. Ia menyalurkan getaran itu dari diafragmanya, melalui dadanya, dan mengarahkannya ke lonceng. Lonceng itu mulai bergetar. Sangat pelan pada awalnya. Bima terus menaikkan volumenya. Nadanya tetap. Hammmm. Lonceng itu bergetar lebih kuat. Dan tiba-tiba, deng, sebuah suara gong rendah yang dalam dan syahdu terdengar, menggema di seluruh pegunungan Songshan. Suara itu begitu murni, begitu kuat, sampai-sampai membuat bulu kuduk berdiri. Zhang Wei ternganga. Li Jun berhenti mencibir. Wajahnya kaku. Para biksu menundukkan kepala, terkesima. Bima berhenti bersenandung. Ia membungkuk ke arah lonceng, lalu ke Abot Sen. Abot Sen menatap Li Jun. Kekuatan sejati, kata sang abot. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangkitkan. Rintangan kedua, dimenangkan oleh Galang Bima Prasetyo. Wajah Li Jun memerah karena marah. 2-0. Dipermalukan di depan guru tuanya dan murid-muridnya oleh seorang TKI. Cukup main-mainnya, teriak Li Jun. Rintangan ketiga. Pertarungan. Hang Wei, hancurkan dia. Abot Sen menggeleng. Zhang Wei sudah kalah 2 kali. Dia tidak layak. Lalu siapa? Tantang Li Jun. Tidak ada yang. Kamu, kata Abot Sen, menunjuk Li Jun. Kamulah yang memimpin mereka. Kamulah yang mencemarkan nama biara. Kamu yang akan bertarung. Ini adalah sebuah langkah yang tidak terduga. Li Jun adalah mantan murid terbaik. Ia adalah master kungfu Shaolin sejati, bukan hanya juara sanda. Lao Gou dan anak buahnya tersenyum. Mereka tahu TKI itu sudah habis. Adi berteriak. Jangan, Bim. Dia bisa membunuhmu. Li Jun melepas jubah sutranya, menunjukkan tubuh yang penuh otot dan bekas luka. Baik, desisnya. Dengan senang hati, aku akan menunjukkan padanya perbedaan antara tarian desamu dan kungfu Shaolin yang asli. Bima menatap Li Jun. Ia tidak takut. Ia hanya lelah. Tapi ia tahu, ini adalah puncaknya. Ia melepas sepatu kerjanya. Ia berdiri tanpa alas kaki di lantai batu kuno Aula 1000 Buddha. Ia merendahkan tubuhnya, mengambil sikap pasang harimau yang rendah dan siap menerkam. Para biksu mundur, membentuk lingkaran besar. Abot Sen duduk, matanya tajam. Rintangan ketiga. Pertarungan. Katanya, tidak ada senjata. Pertarungan berakhir jika satu pihak menyerah, pingsan, atau aku menghentikannya. Mulai. Pertarungan dimulai. Li Jun tidak menunggu. Ia langsung menerjang. Gerakannya adalah inti dari kungfu Shaolin. Cepat, bertenaga, dan linear. Ia menggunakan jurus tinju meriam, Pao Kuan. Tinjunya meledak lurus ke depan seperti bola meriam. Ha! Bima tidak mencoba memblokir. Ia tahu ia tidak bisa menandingi kekuatan kasar itu. Ia mengelak. Ia menggunakan langkah silatnya yang cair. Ia bergeser seperti bayangan. Tinju Li Jun menghantam udara kosong di tempat Bima berada sepersekian detik sebelumnya. Li Jun kaget dengan kecepatan Bima. Li Jun menyerang lagi. Rentetan pukulan dan tendangan. Tendangan menyapu, tendangan memutar, pukulan cakar harimau, versi Shaolin. Setiap serangan dilancarkan untuk melumpuhkan. Tapi setiap serangan hanya mengenai angin. Bima terus bergerak, mengalir di sekitar Li Jun seperti air mengitari batu. Ia tidak membuang tenaga. Berhenti berlari dan lawan aku, pengecut. Teriak Li Jun, frustrasi.
Saya tidak lari, kata Bima. Napasnya masih teratur. Saya menari. Li Jun semakin marah. Ia menggunakan jurus yang lebih kuat, Hong Kuan, tinju banjir. Ia menyerang Bima tanpa henti, mendorongnya ke sudut aula. Bima kini terpojok di dinding. Tidak ada tempat lari. Habis kau, geram Li Jun. Ia melompat, melancarkan tendangan ganda di udara, mengarah ke dada dan kepala Bima. Ini adalah gerakan akrobatik yang indah sekaligus mematikan. Disinilah letak perbedaan filosofi. Bagi Li Jun, Bima yang terpojok adalah akhir. Bagi Bima yang Lalu, dengan gerakan melingkar, Bima menggunakan berat tubuh Li Jun untuk membantingnya ke lantai. Brak! Li Jun tergeletak. Tapi Bima belum selesai. Ia tahu petarung seperti Li Jun tidak akan menyerah mudah. Bima langsung duduk di atas dada Li Jun. Satu lutut menekan rusuknya, dan kedua tangannya mengunci leher dan bahu Li Jun dalam kuncian silat yang kompleks. Li Jun meronta, tapi ia tidak bisa bergerak. Ia seperti dijerat ular piton. Semakin ia bergerak, kuncian itu semakin erat. Napasnya mulai sesak. Ia memukul-mukul lantai, tapi Bima tidak melepaskan. Li Jun, Master Shaolin yang sombong, terkunci tak berdaya di lantai oleh seorang TKI. Wajahnya memerah, lalu membiru. Ia tidak bisa bernapas. Ia tidak bisa menyerah karena terlalu sombong. Mata Bima menatap lurus ke mata Li Jun. Tidak ada kemarahan di mata Bima. Hanya ada ketegasan. Lepaskan dia, kata Bima. Suaranya pelan namun terdengar jelas di aula yang hening itu. Abot Sen berdiri. Cukup. Bima melepaskan kunciannya seketika. Ia berdiri dan mundur satu langkah. Napasnya kembali tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Li Jun terbatuk-batuk, menghirup udara dengan rakus. Ia menatap Bima dengan campuran antara benci dan ketakutan. Ia telah dikalahkan. Bukan dengan pukulan, tapi dengan teknik murni yang tidak ia pahami. Ia dikalahkan oleh tarian desa. Para biksu terdiam. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Kecepatan dan kekuatan kungfu Shaolin dikalahkan oleh aliran dan efisiensi pencak silat. Lao Gou dan anak buahnya mencoba bergerak maju untuk membantu bos mereka. Tapi puluhan biksu yang tadi diam, kini serempak melangkah maju, menghalangi mereka. Lao Gou menelan ludah dan mundur. Abot Sen berjalan ke tengah aula. Ia menatap Li Jun yang masih terduduk di lantai. Dikalahkan secara fisik dan mental. Kamu kalah, Li Jun. Li Jun tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai yang penyok. Kalah. Di aula tempat ia dulu berlatih. Di depan guru tuanya. Oleh orang asing. Menurut tradisi, lanjut Abot Sen, kamu harus memenuhi permintaan penantang. Dan kamu, mulai hari ini, dilarang menggunakan nama Shaolin dalam bentuk apapun. Sekolahmu ditutup. Li Jun tidak membantah. Ia tahu ia sudah habis. Abot Sen memberi isyarat. Dua biksu membantu Li Jun berdiri dan mengawalnya keluar aula, diikuti oleh Lao Gou dan anak buahnya yang ketakutan. Kini, di aula itu hanya tersisa para biksu, Abot Sen, Bima, dan Adi. Adi langsung berlari memeluk Bima. Bim, kamu gila. Kamu gila. Terima kasih, Bim. Bima hanya menepuk punggung sahabatnya. Sudah kewajibanku, Di. Abot Sen mendekati Bima. Kamu bertarung dengan baik. Saya tidak ingin bertarung, Shifu, kata Bima, menunduk. Aku tahu, kata Abot Sen. Itulah mengapa kamu menang. Kamu bertarung untuk melindungi, bukan untuk menghancurkan. Li Jun bertarung untuk egonya. Kamu bertarung dengan rasa. Dia bertarung dengan amarah. Abot Sen menatap Bima dalam-dalam. Aliranmu, harimau, sangat murni. Kakekmu pasti seorang guru besar. Dia hanya seorang petani, Shifu, jawab Bima. Abot Sen tersenyum. Petani terbaik adalah guru terbaik. Mereka mengerti tanah. Mereka mengerti kehidupan. Ia membungkuk sedikit kepada Bima.
Sebuah gestur penghormatan dari seorang abot Shaolin kepada seorang TKI. Para biksu lain mengikuti, membungkuk kepada Bima. Kamu tidak bisa kembali ke pekerjaanmu, kata abot Sen. Li Jun mungkin sudah kalah. Tapi orang-orang seperti Lao Gou menyimpan dendam. Tidak aman bagimu dan temanmu di Zhengzhou. Bima menghela napas. Ia tahu itu. Ia mungkin telah menyelamatkan Adi. Tapi ia kehilangan pekerjaannya. Ia akan dipulangkan. Kami akan mengurusnya. Shifu, terima kasih atas keadilan Anda. Tunggu, kata abot Sen. Kamu telah menunjukkan kehormatan sejati di aula ini. Shaolin menghargai kehormatan. Dan kami selalu mencari bakat. Bima bingung. Maksud Anda? Biara ini memiliki banyak pekerjaan, kata abot Sen. Kami memiliki kebun, dapur, perpustakaan yang perlu dirawat. Pekerjaan yang tenang. Jauh dari kekerasan. Ia tersenyum. Dan aula latihan kami selalu terbuka untuk sahabat yang ingin bertukar ilmu. Ini adalah tawaran yang luar biasa. Bukan sebagai biksu, tapi sebagai staf, sebagai tamu terhormat. Hidup di dalam tembok biara Shaolin, berlatih bersama para biksu, jauh dari bahaya preman. Saya. Bima tidak tahu harus berkata apa. Pikirkanlah, kata abot Sen. Untuk saat ini, kalian adalah tamu kami. Beristirahatlah. Tidak ada yang akan menyakiti kalian di sini. Bima dan Adi tinggal di paviliun tamu biara. Adi, yang masih trauma, beristirahat dan memulihkan diri. Sementara Bima menerima tawaran abot Sen. Ia tidak menjadi staf. Ia menjadi tamu pertukaran budaya. Selama seminggu, Bima menghabiskan waktunya di aula latihan. Berita tentang kemenangannya menyebar. Para biksu muda, yang awalnya skeptis, kini memandangnya dengan rasa hormat yang besar. Mereka ingin tahu. Mereka memintanya menunjukkan pencak silat. Bima, yang kini tidak perlu menyembunyikan apa-apa, menunjukkan kepada mereka langkah, jurus, dan filosofi rasa. Para biksu terkesima dengan fluiditas dan efisiensi gerakannya. Mereka terbiasa dengan gerakan yang keras dan bertenaga. Silat adalah kebalikannya, lembut namun mematikan. Sebagai gantinya, para biksu mengajarinya dasar-dasar kungfu mereka. Bima belajar tentang Qi, tentang pernapasan internal Shaolin. Ia menemukan banyak kesamaan antara silat dan kungfu, seperti dua cabang dari pohon yang sama. Abot Sen sering mengamatinya dari jauh. Ia melihat TKI dari Indonesia itu kini bergerak dengan harmoni yang baru. Ia menggabungkan fluiditas silat dengan kekuatan internal Shaolin. Dia bukan hanya harimau, gumam abot Sen. Dia menjadi naga. Suatu sore, Bima berlatih langkah harimau di atas deretan tiang kayu. Seorang biksu muda mencoba menyerangnya dengan tongkat sebagai latihan. Bima tidak hanya mengelak. Ia mengelak, mendarat di tongkat itu, berlari di atasnya, dan menepuk bahu biksu itu sebelum biksu itu sadar apa yang terjadi. Aula itu dipenuhi tawa dan tepuk tangan. Setelah 2 minggu, Adi sudah cukup sehat. Kedutaan Indonesia telah dihubungi oleh pihak biara, dan Adi akan dipulangkan dengan selamat. Lao Gou dan gengnya telah ditangkap oleh polisi, yang tiba-tiba berani bertindak setelah Li Jun kehilangan perlindungan Shaolinnya. Bima memutuskan untuk ikut pulang bersama Adi. Tawaran Anda sangat baik, Shifu, kata Bima kepada abot Sen. Tapi tempat saya bukan di sini. Saya punya keluarga di rumah. Saya seorang pekerja, bukan biksu atau petarung. Abot Sen mengangguk. Tampak sedih namun mengerti. Pilihan yang bijak. Harimau harus kembali ke hutannya. Pagi hari keberangkatan mereka, seluruh biksu berkumpul di gerbang utama untuk melepas Bima dan Adi. Ini adalah kehormatan yang biasanya hanya diberikan untuk tamu negara. Saat Bima berjalan melewati gerbang, abot Sen menghentikannya. Bima Prasetyo, katanya. Kamu datang sebagai pekerja. Kamu pergi sebagai seorang pendekar. Dunia ini lebih besar dari yang kami di Songshan kira.
Kamu telah mengingatkan kami akan hal itu. Aptok Zen memberikan Bima sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya bukan emas atau uang. Di dalamnya adalah sebuah segel gio kecil, berukir nama Bima dalam aksara Tiongkok dan gambar harimau. Tanda persahabatan, kata Abot Zen, antara Shaolin dan pencak silat. Bima menerimanya dan membungkuk dalam-dalam. Bukan lagi bungkukan seorang TKI yang ketakutan, tapi bungkukan seorang seniman bela diri yang setara. Tepat saat itu, lonceng perunggu raksasa di kejauhan, lonceng yang dibunyikan Bima tanpa menyentuhnya, berbunyi sekali. Deng! Suaranya menggema, mengantarkan mereka pergi. Berita itu tidak pernah masuk koran. Kisah itu hanya menjadi legenda di antara para TKI di Zhengzhou. Kisah tentang seorang pekerja konstruksi pendiam yang membongkar sindikat preman dengan tangan kosong. Kisah tentang TKI Shaolin yang misterius. Ketika Bima dan Adi mendarat di Jakarta, tidak ada sambutan. Mereka hanya dua TKI yang pulang. Adi bersumpah akan memulai hidup baru. Bim, aku berutang nyawa padamu, katanya di bandara. Bima hanya tersenyum. Jaga dirimu baik-baik, Di. Jangan berjudi lagi. Bima pulang ke desanya di Cilacap. Ia kembali ke sawah, membantu orang tuanya. Ia kembali berlatih di bawah pohon beringin, kini dengan pemahaman yang baru. Suatu sore, keponakannya yang masih kecil bertanya, "Pak De, katanya Pak De dari Tiongkok ya? Di sana ada kungfu kayak di film-film." Bima tertawa. Ia mengangkat keponakannya ke bahunya. "Ada," katanya. "Kungfu mereka hebat. Tapi jangan salah, silat kita juga tidak kalah." Ia melihat ke cakrawala, teringat pada pegunungan Songshan yang berkabut. Ia adalah Bima Prasetyo. Seorang pekerja, seorang petani, seorang cucu. Dan, di satu aula kuno di negeri yang jauh, seorang pendekar yang telah membuktikan bahwa kehormatan tidak diukur dari ijazah atau kekayaan, tapi dari keberanian untuk membela yang benar. Taring harimau itu kembali tersembunyi, tapi ia tahu, taring itu kini lebih tajam dari sebelumnya. Cerita 40 menit membutuhkan lebih banyak detail. Ini adalah bab tambahan untuk memperpanjang narasi. 6 bulan setelah kepulangannya, sebuah surat datang ke desa Bima. Surat itu berstempel pos Tiongkok, dengan kaligrafi yang elegan di amplopnya. Bima membukanya dengan hati-hati. Surat itu dari Abot Zen. Ditulis dalam bahasa Inggris yang sedikit kaku, Abot Zen menceritakan kabar terbaru. Li Jun telah bertobat. Setelah kekalahannya, ia kembali ke biara, bersujud di depan gerbang selama 3 hari 3 malam, memohon pengampunan. Ia diterima kembali, bukan sebagai master, tapi sebagai murid penyapu lantai, memulai pelatihannya dari nol. "Kekalahanmu darinya bukanlah akhir baginya," tulis Abot Zen. "Itu adalah awal yang baru. Kamu tidak hanya menyelamatkan temanmu. Kamu menyelamatkan jiwa yang tersesat." Abot Zen juga menulis bahwa para biksu muda kini sangat tertarik pada seni dari selatan. Mereka telah memasukkan beberapa gerakan langkah yang mengalir ke dalam latihan mereka. "Kami menyebutnya langkah Indonesia," tulisnya. Di akhir surat itu, ada undangan resmi. Bukan untuk Bima, tapi untuk guru besar, kakek Bima. Shaolin secara resmi mengundang seorang master silat untuk datang, bukan sebagai tamu, tapi sebagai guru tamu, untuk pertukaran budaya yang sesungguhnya. Bima membawa surat itu ke makam kakeknya. "Eyang," bisiknya. "Mereka akhirnya melihat kita. Mereka akhirnya mengerti." Setahun kemudian, Bima tidak kembali ke Tiongkok sebagai TKI. Ia kembali sebagai penerjemah dan asisten. Di sampingnya adalah seorang guru silat tua dari Padang, sahabat kakeknya, yang diutus mewakili aliran mereka. Mereka disambut di gerbang merah Shaolin, bukan oleh penjaga keamanan, tapi oleh Abot Zen dan jajaran biksu senior. Mereka diperlakukan seperti bangsawan. Selama sebulan, Bima menyaksikan sesuatu yang ajaib. Guru silat tua itu, dengan sarung dan baju pangsi sederhananya, mengajar para biksu Shaolin di aula kuno. Ia mengajar mereka tentang rasa, tentang filosofi padi.
Di sisi lain, Bima juga ikut belajar. Ia kini diizinkan mengakses perpustakaan kuno Shaolin, membaca manuskrip tentang pernapasan dan energi dalam yang berusia ribuan tahun. Ia menemukan bahwa apa yang diajarkan kakeknya secara lisan, tertulis di sana dalam bahasa yang berbeda, namun dengan inti yang sama. Suatu sore, Bima berlatih dengan Li Jun, yang kini menjadi biksu yang rendah hati. Mereka tidak bertarung. Mereka berlatih Chisao, tangan lengket, versi mereka sendiri, menggabungkan silat dan kungfu. Gerakan mereka harmonis. Dulu aku bertarung untuk membuktikan aku lebih baik, kata Li Jun. Sekarang, aku berlatih untuk menjadi lebih baik. Sebelum pulang, Bima menyempatkan diri mengunjungi tembok besar. Ia berdiri sendirian di atas benteng kuno itu, memandang perbukitan yang membentang tanpa akhir. Ia bukan lagi TKI yang ketakutan. Ia bukan lagi pekerja konstruksi yang dipandang sebelah mata. Ia adalah jembatan. Jembatan antara dua budaya, dua filosofi bela diri kuno. Ia teringat kata-kata kakeknya. Silat itu untuk urip. Ia tidak tahu bahwa kunjungannya telah memulai sesuatu yang baru. Di Shaolin, sebuah ukiran kecil ditambahkan di dinding aula tamu, menceritakan kisah seorang pejuang dari selatan yang datang tanpa nama, namun pergi dengan kehormatan. Bima merentangkan tangannya di atas tembok besar, merasakan angin musim gugur. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melakukan satu gerakan jurus harimau yang bertenaga. Aumannya tanpa suara, tapi cukup kuat untuk mengguncang dunia. Kepulangan Bima yang kedua disambut berbeda. Ia kini dikenal di komunitas silat Indonesia. Ia diundang ke berbagai padepokan. Tapi Bima menolak ketenaran. Ia hanya ingin mengajar. Ia membuka padepokan kecil di desanya. Bukan untuk mencetak atlet, tapi untuk mendidik karakter. Ia mengajar anak-anak desa. Ia mengajar mereka langkah, rasa, dan filosofi padi. Suatu hari, seorang anak bertanya, "Pak Bima, apa bedanya silat kita sama kungfu Shaolin?" Bima tersenyum. Ia mengambil 2 gelas air. Satu dari kendi tanah liat, satu dari botol plastik. Rasanya sama-sama air, katanya. Hanya wadahnya yang berbeda. Jangan pernah meremehkan wadah orang lain, dan jangan pernah malu dengan wadahmu sendiri. Yang penting adalah kemurnian air di dalamnya. Anak-anak itu mengangguk, meski belum sepenuhnya paham. Tapi mereka tahu, guru mereka bukan orang biasa. Bertahun-tahun kemudian, Bima menjadi pria parubaya, sama liat dan tenangnya seperti kakeknya dulu. Ia masih seorang petani, tapi padepokannya kini terkenal. Bukan karena menghasilkan juara, tapi karena menghasilkan manusia-manusia yang berkarakter. Di dinding padepokannya, tergantung sebuah kaligrafi besar. Bukan dari kakeknya. Itu adalah hadiah dari Abot Sen, dikirim bertahun-tahun lalu. Kaligrafi itu hanya berisi satu kata. Rasa. Kisah TKI di biara Shaolin itu menjadi cerita pengantar tidur, sebuah dongeng. Tapi bagi Bima, itu adalah pengingat bahwa di dalam diri setiap orang biasa, setiap TKI, setiap pekerja, setiap petani, tersimpan seekor harimau yang menunggu saat yang tepat untuk mengaum. Dan auman itu, meski tanpa suara, bisa menggema melintasi samudra, dari sawah di Cilacap hingga ke aula suci biara Shaolin. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton atau mendengarkan sampai akhir. Semoga sehat selalu.